Kalau untuk di limit trigonometri, kalau kita ketemu bentuk tak tentu, strategi yang cukup common ya, yang cukup sering digunakan adalah strategi menggunakan rumus ya, rumus limit trigonometri. Gitu. Jadi ini strategi yang sering dipakai trigonometri. Nah, ini kira-kira logika berpikirnya begini. Jadi pertama kalau kita ketemu bentuk tak tentu, ya ternyata sudah disubstitusi tak tentu nih. Ya, jadi kalau di flowchart di video sebelumnya di kanan bawah nih ternyata jadinya 0/0 atau apapun itu gitu ya. Pokoknya tak tentu. Ya, ternyata tak tentu. Nah, terus kita lihat kalau dia limitnya itu x menuju 0 ya, ini ya biasanya begitu ya. Limitnya itu x menuju 0 atau membuat bentar ini atau membuat resultnya itu 0/0 kayak gitu misalnya. Nah, terus dia itu bentuknya pecahan. Ya, jadi bentuknya ada pembilang dan penyebutnya. Nah, kita bisa langsung perlakukan kayak gini. Jadi kalau ada sin sesuatu, kita bisa ambil dalamnya aja gitu. Bisa ambil dalam fungsi trigonometri, bisa ambil AX-nya aja. Kemudian kalau ada tan sesuatu, jadi hanya sin dan tan ya. Kita bisa ambil dalamnya saja kayak gitu ya. Ini cara yang cukup common gitu ya untuk mengerjakan soal limit gitu. Sekali lagi, kok bisa begitu gitu? Kenapa bisa ambil dalamnya saja? Nah, itu nanti ranahnya orang-orang matematika begitu ya, yang kuliah jurusan matematik gitu, atau mungkin teknik akan dapat sedikit gitu ya buat pembuktian itu. Dinantikan saja, atau kalau penasaran banget nggak bisa tidur karena nggak tahu ini, ditonton deh gitu, dicari video video pembuktiannya di internet, googling banyak pasti ketemu gitu ya. Jadi kalau ada saya gini nih, limit x menuju 0 kayak gitu ya. Sin AX per BX misalnya kayak gitu. Ini kan kalau kita substitusi 0/0 nih pas ini ya. Sin A dikali 0 per B dikali 0. Tuh. Wah, tak tentu. Sin 0 kan 0 ya. A kali 0 0 ya by the way. B kali 0 kan 0. Wah, tak tentu 0/0 pula begitu kan. Pecahan. Nah, kita bisa bongkar pakai langsung cara ini saja. Gitu. Kebayang ya? Jadi kira-kira begitu cara ngelihatnya. Nah, ini kan nggak bisa ya 0/0. Jadi jawaban kita ngejawabnya gimana? Langsung kita pakai cara ini saja. Jadi yang di dalam trigonometri kita ambil gitu ya. Ini kira-kira ini setara. Terus x bisa saling menghilangkan satu sama lain. Udah jawabannya upper B gitu ya. Sama misalnya ganti dulu. Misalnya ada limit x menuju 0 apa AX per sin BX misalnya kayak gitu. Ini juga sama nih. Kalau kamu substitusi pasti 0/0. Syarat di atas tuh, syarat yang ini, wah tak tentu 0/0, pecahan pula begitu ya. Terpenuhi. Ya udah kita tinggal ambil dalamnya fungsi sin-nya aja bisa kayak gitu. Jadi upper B hasilnya. Kira-kira begitu ya. Ini shortcut ya sekali lagi ya. Ini shortcut gitu. Ya. Tapi legal kok, boleh dipergunakan. Tuh, jadi bisa langsung nulis ini. Lagi contoh lain, misalnya ada soal limit x menuju 0 sin AX per tan BX misalnya begitu ya. Oh, ini boleh langsung. Ini kalau kamu masukin 0/0 ya. Tan 0 kan juga 0. Sin 0 0 ya, yang bawah tan 0 juga 0. Ini nggak bisa nih kalau pakai cara substitusi gitu. Nah, kalau kata flowchart yang di video sebelumnya, kalau substitusi nggak bisa, kita harus bongkar. Ya, bongkarnya pakai cara di atas ini aja, langsung ambil AX per BX gitu. Ya, jadi upper B gitu. Sir, kalau ini cuma sin sama tan ya. Kalau kosinus gimana kalau kosinus ya? Ini hanya sin dan tan. Jadi kalau kosinus tidak boleh dibeginikan ya, tidak boleh diambil dalamnya. Kira-kira seperti itu. Oke, sekian kita lanjut ke video selanjutnya ya.